Pak, saya nyimpan emas perhiasan sudah lebih dari 2 tahun, tapi kenapa kok tidak naik? Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, kita harus memilih toko mana yang mengikuti harga pasar ataupun toko mana yang tidak mengikuti harga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat perjuangan, sahabat-sahabat pecinta investasi dimanapun kalian berada, wajib kalian harus dengarkan ini. Jadi antara emas perhiasan dengan logam mulia, mana yang lebih baik? Seperti itu. Jadi yang pertama, emas ini memang di dalam dunia investasi atau gaya hidup, emas ini sudah lama populer, sudah lama menjadi primadona. Ia tak hanya bersinar, tapi juga sebagai simbol kemewahan. Emas itu juga sebagai pelindung nilai harta dalam jangka yang panjang. Namun karena sekarang perkembangan dunia yang semakin modern, jadi banyaklah pilihan emas ya yang sering kita temui. Yaitu ada emas perhiasan, kemudian ada emas batangan seperti Antam, logam UBS, kemudian ada Galeri 24. Nah, itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Apa sih emas perhiasan itu? Apakah emas perhiasan itu hanya terdapat gaya ataupun ada nilainya? Jadi kelebihan emas perhiasan ini yang pertama, yaitu bisa dipakai. Selain menjadi simpanan jangka panjang, perhiasan itu juga bisa memperindah atau mempercantik penampilan. Kemudian juga mudah dijual kembali. Pak, saya nyimpan emas perhiasan sudah lebih dari 2 tahun, tapi kenapa kok tidak naik? Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui bersama ya. Yang pertama, kita harus memilih toko mana yang mengikuti harga pasar ataupun toko mana yang tidak mengikuti harga pasar. Karena kita sudah menyimpan emas 2 tahun, kenapa masih ada potongan? Nah, bukannya emas itu selalu bertambah nilainya. Ini negatifnya toko emas. Jadi harus hati-hati dan waspada memilih toko emas ya. Kemudian kekurangan itu termasuk salah satu kekurangan dari emas perhiasan. Jadi ketika kita jual, harga jual lebih rendah ya daripada harga beli karena ada pemotongan ongkos. Kemudian pemotongan ketika gelang itu retak atau bengkok dan lain semacamnya. Nah, itu masih lebih besar lagi potongannya. Kemudian kadar emas juga tidak selalu murni. Ada emas paling rendah, ada emas 300, ada 375, ada 375. Kemudian ada emas 400, 450. Banyak sudah ya, sampai kadar 22. Tidak sampai 24 karat, teman-teman. Jadi kalau perhiasan ini tidak sampai 24 karat. Kemudian resiko kehilangan, resiko kerusakan itu juga lebih sering tinggi. Kemudian, kalau emas batangan ini adalah digunakan sebagai investasi murni. Kemurniannya tinggi, jadi sampai 99,99%, yaitu 24 karat. Dan diakui secara nasional maupun internasional. Kalau yang Antam, apa bedanya? Antam, UBS, dan juga Galeri 24. Kalau Antam ini adalah sudah bersertifikat internasional. Bapak atau ibu ya teman-teman, kalau beli logam mulia Antam di Indonesia dijual di luar negeri itu bisa ya. Dijual seluruh toko itu bisa karena juga sudah standar internasional. Itu yang pertama. Kalau Galeri 24 itu milik Pegadaian, teman-teman. Produk milik Pegadaian. Apakah sama emasnya? Sama emasnya. Cuma yang membedakan adalah nama, ya kan? Jadi yang membedakan itu adalah personal brandingnya. Itu.
Kemudian harganya juga transparan, tidak semacam perhiasan. Karena kalau perhiasan itu tergantung toko yang mau jual, mau ngambil untung berapa di harga nota itu tergantung toko. Tapi kalau Antam itu sudah standarnya sama, harganya transparan, ada harga jual, ada harga beli, buyback ya. Dan juga cocok untuk jangka panjang. Namanya emas itu hanya mempertahankan nilai, mempertahankan mata uang. Itu tujuannya adalah investasi jangka panjang. Kalau beli sekarang 1 bulan dijual, tetap rugi. Tetap rugi. Karena emas itu adalah investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang. Jadi jangan sampai kita membeli emas dari hasil uang yang uang itu adalah untuk digunakan kebutuhan kita. Jangan sampai. Investasilah dari uang nganggur bahasanya ya. Uang nganggur itu adalah uang yang tidak dipakai. Gaji kita setelah dipotong kebutuhan, setelah dipotong dana kesehatan, setelah dipotong biaya pendidikan anak, kalau kita punya anak, setelah dipotong juga biaya kehidupan biaya istri ya, setelah dipotong juga untuk dana darurat, itulah dana nganggurnya. Jadi dana nganggur itu boleh kita melakukan investasi. Jangan sampai dana-dana dari kebutuhan kita itu digunakan untuk investasi. Itu hasilnya nanti bakal rugi. Itu teman-teman. Oke, kapan kita itu harus memilih emas perhiasan? Nah, kalau kita ingin mengedepankan gaya hidup dan simpanan, itu dua ya, gaya hidup bisa, simpanan bisa, maka waktunya kalian juga untuk memilih emas perhiasan. Kapan kita untuk memilih Antam? Kalau kita fokus kepada nilai investasi jangka panjang ya, dan juga nilai mata uang yang sangat stabil ya. Jadi itu teman-teman, perbedaan antara emas dengan logam mulia. Jika kalian ingin mengedepankan gaya hidup dan juga simpanan yang mana nilai mata uang itu stabil, maka belilah perhiasan. Kalau kalian ingin investasi jangka panjang demi hari esok yang cemerlang, maka kalian belilah Antam atau logam mulia yang lainnya. Ya, banyak, jangan sampai tertipu dengan merek-merek yang lain, teman-teman. Jadi belilah logam mulia, kalian investasi, kalian harus pilih nama yang benar-benar produktif. Jangan sampai benar sama emasnya, benar 24 karat. Tapi nama juga berpengaruh ya terhadap nilai suatu barang. Ibaratkan seperti ini. Saya menjual buku ya, menjual satu buah buku itu harganya 1.000. Nah, kemudian kalian datang ke mall, ya di sana ada supermarket. Kemudian kalian beli satu buah buku, harganya 20.000. Kenapa berbeda dengan buku yang berbeda? Karena nama yang menjadi sebuah alasan bahwa meningkatnya kualitas produk itu ada pada sebuah nama. Maka personal branding itu sangat penting di dalam meningkatkan kualitas produk yang kita miliki. Oke? Dan teman-teman juga yang perlu dipahami bahwasanya di BMTNU Jawa Timur ada produk cinta emas. Jika kalian yang memiliki penghasilan uang nganggur, maka langsung saja kalian investasikan di BMTNU Jawa Timur yang ada produk cinta emas, cicilan investasi emas. Di sana teman-teman bisa mengambil investasi emas perhiasan ataupun logam mulia. Tinggal datang ke toko langsung pilih perhiasannya, kemudian menabunglah di BMTNU. Oke, terima kasih. Mungkin itu penyampaian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman buat pengetahuan kalian.